When I work with the players, when we work with the players, they will become better players. I'm 100% sure. Rido, Egi, Kabuaya. Setelah resmi diperkenalkan pada publik dalam konferensi pers di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada hari Minggu kemarin, pelatih anyar skuad Garuda Patrick Kluivert membeberkan sejumlah target hingga rencana yang akan ia terapkan di Timnas Indonesia kelak. Nah, salah satu yang mencuri perhatian khusus adalah terkait keberadaan para pemain lokal yang merumput di Liga 1. Sebab diketahui Patrick Kluivert merupakan juru taktik asal Belanda yang tentunya memiliki kedekatan khusus terhadap pemain diaspora, utamanya dari Eredivisie. Ya, kendati begitu, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya tak akan melupakan para pemain lokal di Timnas Indonesia. Ex-pemain Barcelona itu mengatakan bahwa para pemain lokal merupakan jantung dan jiwa utama yang dimiliki skuad Garuda. Kalau pemain lokal menjadi jantung dan jiwa dari timnas kita, berarti pemain diaspora akan menjadi tangan dan kaki dari timnas ini, ujar Patrick Kluivert dalam konferensi pers. Dan tak hanya itu, Patrick Kluivert juga menyebut jika dirinya akan fokus terhadap para talenta skuad Garuda dan berencana untuk menganalisis kualitasnya, utamanya para pemain lokal. Menurutnya, mengembangkan para pemain lokal menjadi hal yang sangat penting bagi masa depan skuad Garuda, terutama terdekat ini. Kluivert mengaku akan terjun langsung dalam waktu dekat demi memeriksa talenta lokal di Indonesia. Nah, janji Patrick Kluivert yang tak akan melupakan pemain lokal ini juga langsung membuatnya bekerja jelang pertandingan debutnya bersama Timnas Indonesia. Ya, debut Kluivert bersama tim Merah Putih akan terjadi saat bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium 20 Maret nanti, di mana tersisa waktu kurang lebih 2,5 bulan untuk ex-pemain Barcelona tersebut mempersiapkan skuad Garuda secara maksimal. Kemarin pun pelatih anyar Garuda tersebut juga bertemu dan dinner bareng dengan 5 pemain lokal Timnas Indonesia untuk berbincang lebih dalam dan juga menjalin chemistry antar pelatih dan pemain. Ya, dalam unggahan video di akun Instagram Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir, Kluivert bertemu dengan 5 pemain lokal yang diantaranya adalah Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, M. Ferrari, dan juga Ricky Kambuaya. Dalam caption yang ditulis, nampaknya para pemain juga bersemangat dengan kehadiran Kluivert, serta siap berjuang bersama untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kemudian terkait rencananya, Patrick Kluivert akan terlebih dahulu kembali ke Belanda sebelum akhirnya bersiap untuk menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sela-sela persiapan tersebut, Kluivert akan melihat kembali pemain-pemain di grassroots Indonesia, menilik sebelumnya pelatih berusia 48 tahun itu punya cara yang berbeda dengan Sintayong dalam menentukan pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Dan dalam hal menentukan pemain yang dipanggil, Kluivert punya cara berbeda dengan pelatih sebelumnya, di mana sebelumnya Coach Shin biasanya akan tetap memanggil pemain-pemain yang minim menit bermain di klub seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Namun Kluivert mengaku hanya akan memanggil pemain-pemain yang punya menit bermain cukup di klubnya masing-masing. Ya, dengan banyaknya hal baru di tahun yang baru ini, Timnas Indonesia pun juga langsung dipasangi target tinggi, utamanya di laga bulan Maret nanti kala melawan Bahrain dan juga Australia. Gimana enggak, kedua pertandingan tersebut juga bukanlah laga yang mudah, sebab target lolos Piala Dunia menjadi taruhannya dengan posisi Timnas Indonesia yang kini masih berada di peringkat ketiga klasemen grup C. Target tinggi dipasang juga karena Kluivert yang kini memiliki modal mental dan juga materi pemain yang bagus, tinggal bagaimana ia meramu pemainnya agar satu tujuan dengannya. Kemudian saat ditanya soal target di bulan Maret, Kluivert juga menyebut bahwa idealnya Timnas Indonesia terdapat 2 skenario. Harapannya tentu kita bisa dapat 6 poin dengan 2 kemenangan sempurna.
Tapi kita harus melihat lawan pertama yaitu Australia sebagai tuan rumah, ya minimal kita dapat seri. Lalu kita akan coba untuk meraih kemenangan di kandang jadi 4 poin, kata Kluivert. Ya, Kluivert memang mengakui kalau saat ini ia melihat timnas Indonesia sudah ada kemampuan untuk bisa melawan tim-tim di Asia dibandingkan tim di Eropa. Maka dari itulah dengan kekuatan pemain yang ada ini, Kluivert percaya bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di 2 laga selanjutnya. Apalagi meski penunjukan Patrick Kluivert tidak berjalan mulus, yang mana banyak pecinta tim nasional menolak dan lebih memilih mendukung pelatih sebelumnya, Kluivert tak ciut nyali dan bahkan memuji Sintayong karena sukses membawa timnas Indonesia hingga sejauh ini. Ya, seperti yang kita tahu, Sintayong telah mampu membawa timnas Indonesia bisa melampaui semua target yang telah dibebankan oleh PSSI. Hal itu diantaranya untuk kali pertama, sepanjang 4 kali keikutsertaan di Piala Asia 2023 bisa lolos dari fase grup, mampu melampaui target dari yang seharusnya perempat final, tapi bisa lolos sampai ke semifinal Piala Asia U23, hingga untuk pertama kalinya mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan lebih istimewa lagi, skuad Garuda menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke putaran ini sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Ya, meski di ajang terakhir yakni AFF Cochin belum mampu membawa Garuda melaju lebih jauh menilik skuad muda yang dibawanya, namun Kluivert meminta publik melupakan ajang tersebut dan berjanji akan meneruskan prestasi yang dicapai oleh STY. Dan selain itu pun, Kluivert juga meminta publik untuk melupakan kontroversi soal dirinya, di mana namanya yang terlibat dugaan judi dan menjadi brand ambasador situs judi online. Ya, mengutip dari Bleacher Report, Patrick Kluivert sempat dicari-cari geng kriminal karena memiliki utang judi senilai 1 juta euro atau sekira 1,67 miliar rupiah. Tapi terlepas dari itu, dalam konferensi pers perkenalannya sebagai pelatih timnas Indonesia, juru taktik asal Belanda ini menargetkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan karena ini tentunya target terdekat Kluivert adalah mengantarkan tim Garuda mendapatkan 4 poin di 2 laga Maret, yang sebut saja bermain imbang kalah melawan Australia dan juga menang kalah melawan Bahrain. Tak cuma lolos ke Piala Dunia 2026, ia juga berhasil mengantarkan timnas Indonesia tampil di Olimpiade Los Angeles 2028 dan Piala Dunia 2030. Dan untuk merealisasikan hal tersebut, Patrick Kluivert membutuhkan bantuan masif dari PSSI dan juga seluruh elemen.